Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur selalu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita semakin terpatri di dalam hati dan kelak layak untuk mendapatkan sambutan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ada yang bertanya berkaitan dengan masalah mimpi buruk. Apakah setiap mimpi buruk itu membahayakan dalam kehidupan nyata? Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang mengeluhkan betapa kemudian setelah mengalami mimpi buruk lalu gelisah, cemas, seolah-olah mimpi itu akan memberikan mudarat, ya, bahaya yang sangat nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat semua yang dirahmati Allah, berkenaan dengan mimpi, ya, berkenaan dengan mimpi ini, Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Albani, hadis riwayat At-Tirmidzi, ar-ru'ya salasun, bahwa mimpi itu ada 3. Faru'ya haqqun, ada mimpi yang memang benar, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya mimpi yang benar hak ini mimpi yang berisi kebaikan-kebaikan yang tertuju kepada kita. Ya. Kemudian wa ru'ya yuhadditsu biha ar-rajul nafsahu wa ru'ya yuhadditsu biha ar-rajulu nafsahu. Yang kedua adalah mimpi yang merupakan bisikan-bisikan perasaan dari pikiran-pikiran yang dia bawa sebelum tidur. Jadi kecemasan-kecemasan atau pikiran-pikiran yang dia pikirkan sebelum tidur lalu kemudian menjadi kebawa, masuk ke alam bawah sadar dan kemudian terbawa ke dalam tidurnya. Ini juga bisa terjadi. Misalnya karena tadi habis ditagih hutang, lalu kemudian pas tidur itu kayak dikejar-kejar sama orang yang menagih itu. Ini juga bisa terbawa sehingga mengalami ketakutan. Ya. Maka ini adalah dari perasaan saja. Orang menyebut dengan istilah kembang tidur. Kemudian yang ketiga, waru'ya tahzinun minasyaitan. Ada juga mimpi yang ketiga adalah mimpi yang ditakut-takuti oleh syaitan. Ini cara syaitan untuk bisa masuk lebih jauh lagi ke dalam diri kita. Ya. Nah, terus kemudian Nabi SAW mengatakan faman ra'a ma yakrahu, dan siapa yang mengalami satu mimpi yang tidak mengenakan, falyakum, hendaklah dia bangun dari tidurnya, falyusalli, dianjurkan salat. Dalam hadis yang lain ada yang dianjurkan hanya cukup sekedar memindah posisi. Kalau misalnya tadinya tidur, ya, dalam tidur tadi kok ternyata miring kiri, suruh miring kanan. Begitu sebaliknya, atau pindah tempat sedikit, geser. Atau dia membaca ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu hal penting, ya, yang dipesankan oleh Nabi SAW ketika kemudian kita mengalami sebuah mimpi buruk. Maka tidak perlu ditafsir-tafsirkan. Ya. Jangan dihiraukan dan jangan diceritakan. Apalagi diceritakannya dengan penafsiran. Tidak usah. Karena apa? Akan membuat gelisah.
Karena memang bisa jadi apalagi yang mendengar ceritanya adalah temannya yang ternyata tidak hanya menggatuk-matuk kan, hanya mencocok-cocokkan. Wah, saya mimpi digigit ular semalam. Wah, ini bahaya, ini bahaya. Tadi sampean mau sampean akan mendapatkan musibah besar nih, misalnya begitu. Padahal itu hanya cara jin ya menakut-nakuti kita, dan bahkan cara jin untuk supaya terbuka pintu kecemasan di dalam diri kita, pintu kecemasan, pintu ketakutan, lalu dia akan masuk menjadi virus di dalam tubuh kita, menjadi bagian penyakit di dalam tubuh kita. Bisa jadi itu sihir ataupun jin biasa yang ingin memanfaatkan atau ingin tinggal di dalam tubuh kita, atau bahkan ingin memanfaatkan pikiran kita. Memanfaatkan pikiran itu maksudnya memudorotkan pikiran kita sehingga bisa bisa dia yuwaswisu fi sudurinas, membisik-bisikkan ke dalam pikiran kita sehingga akan menjadi tambah stres, menjadi tambah ketakutan, dan itu yang paling disukai oleh syaitan. Jadi kalau misalnya ditanyakan ya, atau ada yang bertanya apakah mimpi buruk itu bisa membahayakan, jawabannya sederhana, tentu tidak. Karena dulu para sahabat ketika mendapati satu mimpi buruk, dicuekin saja mimpi buruk itu, diabaikan saja. Tapi tentu tetap dengan menguatkan perlindungan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian mimpi buruk sekedar dicuekin, tetapi dia sendiri tidak mendekat kepada Allah, tidak beribadah dengan ibadah yang berkualitas, tidak berzikir dan tidak berlindung kepada Allah dengan doa, dengan ta'awud. Tidak. Makanya kenapa Nabi tadi menyuruh bangun, sholatlah, sholat sunnah ya. Kemudian atau kalau enggak, dia berzikir ta'awud, dengan sebelumnya meludah ke kiri lalu membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang paling pendek, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada ta'awud yang lain, perlindungan yang lain. Nah, ini dia ya. Nah, jadi intinya tidak membahayakan para sahabat semua yang dirahmati Allah. Hanya saja yang akan menjadi bahaya kalau kemudian kita terbawa cemas, ketakutan, ada rasa was-was yang berlebihan, maka itu akan menjadi pintu masuknya sihir ataupun syaitan ya, jin yang berusaha untuk menarget kita tadi itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, macam-macam sasarannya, bisa pikiran, sasarannya bisa semakin ditambah kecemasan di dalam hati kita, di dalam perasaan kita, atau sasarannya adalah menambah penyakit dari yang sudah ada di dalam diri kita. Ya, karena hakikatnya ya syaitan atau jin yang kufur tadi ya itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri seseorang yang pikirannya jernih ya, yang pikirannya baik, perasaannya pun baik, positif, lalu kemudian kesehatannya pun dia fit, imunitasnya dia tingkatkan, maka akan berputus asa syaitan terhadap kita ya. Nah, dulu pernah kami sampaikan dari mana syaitan itu masuk, macam-macam, melalui pintu pikiran tadi itu bisa, yaitu kecemasan, ketakutan, dan itulah yang diinginkan oleh syaitan ya, supaya kemudian dipancing. Jadi sinyal, mimpi buruk itu hanyalah sinyal ya, mimpi buruk itu hanyalah cara syaitan memancing kita, emosi kita. Emosi ini bukan berarti marah saja, emosi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Lalu dari situlah lalu kemudian ada celah, terus masuk. Di dalam beberapa kali ya, prosesi ruqyah kami, seseorang yang mengalami pikiran-pikiran yang cemas, galau, yang berlebihan, bahkan kemudian istilahnya kecemasan yang luar biasa, stres, depresi, maka didapati ada sebuah pintu
Jadi kayak ada pintu di kepalanya itu. Itu yang seolah menjadi gambaran bagi mediator catcher kami, melihat di situ ada pintu yang dimana di situ keluar masuk syaitan. Karena itu sifatnya tentu gaib ya. Dan syaitan memanfaatkan pintu itu masuk keluar masuk dia. Jadi pintu di dalam di kepala aja, dari arah kepalanya. Jadi terlihat ada pintu hitam. Subhanallah. Ya. Jadi Jadi ini menjadi isyarat sahabat semua yang dirahmati Allah. Jadi kalau misalnya kita mengalami mimpi buruk, ya mimpi buruk, maka disuruh abaikan saja. Tapi ibadah kita tingkatkan. Karena kita tidak tahu apakah mimpi buruk itu sinyal bahwa kita sedang dikirimi sihir, ya. Apakah mimpi buruk itu sinyal kita sedang ada jin yang berusaha untuk masuk ke dalam diri kita, ya. Karena hakikatnya adalah sama, hanya bedanya kalau sihir jinnya dipaksa masuk, kalau yang gangguan jin, jinnya inisiatif masuk mengganggu kita, bisa mengganggu pikiran, bisa mengganggu kesehatan, seperti itu. Jadi ini yang jelas Allah memberikan sebuah kunci jawaban bahwa gangguan sihir, gangguan syaitan itu, ya, bagi orang yang berusaha untuk terus mendekat kepada Allah, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Kata Allah, dan tidaklah akan memudaratkan mereka sihir itu, ya, akan memudaratkan seorang pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah, tetap kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalaupun kita mengalami mimpi buruk, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, ya, terus tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena kadang mimpi buruk ini juga bagi saya, ya, seolah-olah, ya, bagi saya mimpi buruk ini, ya, perlu menjadi bisa menjadi sebuah indikator bahwa oh, kalau begitu saya sedang lalai tadi. Kalau begitu saya harus meningkatkan lagi ibadah kepada Allah. Karena apa? Permainan syaitan tadi luar biasa. Dan kita ini hanya manusia biasa. Sehingga kalaupun kemudian para sahabat dahulu mengalami mimpi-mimpi buruk, dan para sahabat tentu tingkatan imannya luar biasa. Apalah kita, apalah saya. Ya. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz juga pernah mengalami mimpi buruk? Ya pernah. Ya, tidak luput dari yang namanya mimpi buruk. Ya, tapi kita sikapi bagaimana? Itu tadi. Oh, ini sinyal. Bisa jadi ini menjadi sinyal. Oh, syaitan berusaha membuat saya cemas, membuat saya takut, membuat saya was-was, membuat saya bingung dengan mimpi itu. Lalu kemudian dari pintu itu dia akan manfaatkan untuk masuk ke dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menjaga diri kita, ya, ketika hendak tidur, ya, lakukanlah wudhu terlebih dahulu. Saya selalu mengingatkan ini karena ini adalah satu hal yang barangkali sering diremehkan. Jadi wudhu lah terlebih dahulu, bacalah ayat kursi, bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bacalah doa sebelum tidur, dan mengingatlah Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur, ya. Lalu kemudian silahkan tidur. Maka insya Allah Allah akan kirimkan, ya, Allah akan kirimkan jundullahnya. Allah akan kirimkan al-malaikah, tatanazzalu alaihimul malaikah, untuk menjaga tidur kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan perlindungan Allah dengan mendekat kita sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.